bagaimana Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel? Nah, terus kita ada kegiatan lain. Kak Tias, kegiatan kita apa lagi ya? Kita akan bernyanyi bersama. Kak Gita, apa lagi ya? Dan kita akan saling sharing. Kak Fidel? Dan kita akan menghias pohon Natal. Nah, itulah kegiatan yang kita akan lakukan pada minggu hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan, adalah kita berdoa. Doa dipimpin oleh Kak Tias. Oke adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Hari Raya Natal sudah sangat dekat. Kami ingin mempersiapkan dengan sungguh kehadiran Tuhan Yesus Putramu. Untuk itu, kami akan belajar dari Bunda Maria, orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Bantulah kami seperti Bunda Maria, hamba yang sungguh terberkati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Tias. Nah, sebelum itu mari kita jargon dulu yuk. Jargon ya. Bina gimana nak? Oke. Berdoa, belajar, membantu orang tua. Oke. Nah, sepertinya adik-adik sudah semangat nih. Biar kita tambah semangat, kita gerakkan lagu yuk. Ayo kita gerakkan lagu ya. Ayo. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan bacaan Injil tentang Malaikat Gabriel mengunjungi Maria. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Setelah mendengarkan bacaan Injil, mari kita sharing bersama dan kakak punya beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh adik-adik. Oke, siap ya? Pertanyaan yang pertama, siapakah yang disuruh Allah datang ke Bunda Maria? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu ayo? Siapa yang tahu? Kakak-kakak ada yang tahu nggak ya? Aku tahu nih Kak. Apa kak jawabannya? Jawabannya malaikat Gabriel. Yeay, benar, malaikat Gabriel. Pertanyaan yang kedua, salam apa yang diberikan kepada Bunda Maria? Siapa yang tahu? Ayo. Ayo siapa ya? Kasih tahu kok. Kakak-kakak siapa ya? Aku tahu. Apa kak? Salam yang diberikan kepada Bunda Maria itu adalah salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan memberkati engkau. Yeay, benar ya, benar. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dikatakannya kepada Bunda Maria? Ayo, siapa yang tahu? Siapa ya? Kakak-kakak, siapa yang tahu? Aku Kak. Apa kak? Roh Kudus akan menaungi atas Bunda Maria. Dan ada yang bisa ngelanjutin nggak ya? Di sini ada yang bisa ngelanjutin nggak? Di adik-adik ada yang bisa lanjutin nggak? Kalau Ayo ada yang kita tahu, lanjutin ya. disimpan dulu ya. Jawabannya adalah Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itu jawabannya. Pertanyaan yang keempat, ini yang terakhir ya adik-adik. Bagaimana Bunda Maria menanggapi tugas itu? Ayo apa jawabannya? Sepertinya Kak Chris tahu deh jawabannya. Apa ya Kak? Bunda Maria menanggapi tugas itu dengan ikhlas dan sukacita, dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yeay, benar! Nah adik-adik, setelah kita menjawab beberapa pertanyaan, kakak akan menyimpulkan bahwa tugas yang disampaikan malaikat Gabriel itu berat. Namun, karena Allah yang memintanya, Bunda Maria sanggup menjalaninya. Bunda Maria sungguh percaya kepada Allah. Ia yakin bahwa bagi Allah tak ada yang mustahil. Oleh karena itu, dengan senang hati ia berbakti pada Allah. Itulah yang dapat kakak simpulkan dari pendalaman bacaan pada hari ini. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan kesimpulan dari kakak-kakak kita, sekarang kakak-kakak dan frater akan mengajak adik-adik di rumah untuk menghias pohon Natal.
Selamat pagi adik-adik. Nah, pada saat ini Frater akan mencoba memaknai apa sih makna dari Bina Iman kita pada minggu hari ini. Nah, pada minggu ini kita merayakan Minggu Advent yang keempat. Hal itu berarti kelahiran Tuhan Yesus sudah semakin mendekat. Nah, bacaan Injil hari ini menceritakan tentang Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak? Sebenarnya pada saat itu Bunda Maria belum siap menerima kabar dari malaikat Gabriel. Karena apa? Karena pada saat itu Bunda Maria belum bersuami, tetapi ia harus mengandung dari Roh Kudus. Secara manusiawi hal itu tidak mungkin, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Bunda Maria juga merasa tidak siap, tidak mampu, dan dengan kerendahan hati dia tidak sanggup menerimanya. Tetapi karena Bunda Maria tulus dan mempunyai ketulusan kepada Allah dan taat kepada Allah, Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu." Nah, dengan demikian Bunda Maria menyanggupi tugas yang diberikan kepadanya, tugas mengandung seorang penyelamat yang akan datang ke dunia melalui rahimnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, maka dari itu kita sekalian adik-adik di rumah, kita diajak untuk taat kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari yang diwujudkan dengan rajin berdoa, membantu orang tua, rajin mengikuti perayaan Ekaristi, dan menjadi anak yang baik. Dengan demikian, Minggu Advent yang keempat, kabar gembira yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria menjadi kabar sukacita juga untuk kita semua. Nah adik-adik, selesai sudah kegiatan Bina Iman kita pada hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, ayo kita jargon yuk. Semangat ya. Ayo kakak-kakak, Bina Iman anak. Oke, berdoa, belajar, membantu orang tua. Oke. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, semoga kami mampu berbakti kepadamu dengan tulus ikhlas. Terima kasih Engkau memberikan banyak orang yang memperhatikan kami. Semoga kami dapat berbakti kepadamu dengan menghormati dan membantu mereka. Semoga kami pun rajin dalam doa dan perayaan Ekaristi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giralah, oh giralah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh gila.